Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD, yaitu Ibu Dr. Intan Kusumawati SPD MPD. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Tri Astuti, 2. Cindy Safitri, 3. Habil Fia Riaksan, 4. Nurul Ain Intan, 5. Muhammad Azam Al-Fatullah, 6. Rizky Ramadan. Di sini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi yang berjudul Perkembangan Pembelajaran IPA pada Kurikulum 2013, Kurikulum Merdeka, dan Kurikulum Deep Learning. Pengertian kurikulum. 1. Kurikulum 2013 atau K13. Dalam pembelajaran IPA, Kurikulum 2013 merupakan seperangkat rencana dan pengaturan yang mencakup tujuan, isi, bahan ajar, serta metode pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi peserta didik yang meliputi aspek, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pembelajaran IPA pada kurikulum 2013 menekankan penggunaan pendekatan ilmiah yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Selain itu, pembelajaran dirancang agar berpusat pada peserta didik, serta menekankan keseimbangan antara pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui berbagai kegiatan seperti praktikum dan penyelidikan ilmiah. 2. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran IPA merupakan kerangka pembelajaran yang memberikan fleksibilitas kepada guru dan satuan pendidikan untuk merancang proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, minat, serta karakteristik peserta didik. Kurikulum ini menekankan pada pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Dalam implementasinya, materi pembelajaran disajikan secara lebih esensial sehingga tidak terlalu padat, serta mendorong penerapan pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Dengan demikian, guru memiliki kebebasan yang lebih luas dalam menentukan metode, media, dan strategi pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, kurikulum Deep Learning. Pendekatan kurikulum Deep Learning dalam pembelajaran IPA menekankan pada pemahaman konsep secara mendalam, bukan sekedar menghafal materi. Melalui pendekatan ini, peserta didik didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, serta mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran IPA dengan pendekatan deep learning juga berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skills atau HOTS, serta menggunakan metode pembelajaran yang bersifat kontekstual dan berbasis masalah. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan solusi terhadap berbagai permasalahan. Rasional mata pembelajaran IPAS. Yang pertama, Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 pembelajaran IPA bertujuan membantu siswa memahami fenomena alam melalui pendekatan ilmiah, sehingga siswa dapat mengembangkan sikap ilmiah dan kemampuan berpikir logis. Pada kurikulum 13 ini, dia berfokus pada pendekatan menggunakan pendekatan ilmiah yaitu 5M, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan. Nah, tujuan utamanya yaitu membangun pola pikir logis berdasarkan fenomena alam. Siswa itu dilatih untuk tidak hanya menghafal rumus, tetapi memahami bagaimana suatu proses terjadi melalui observasi. Baik, yang kedua yaitu kurikulum merdeka. Pada kurikulum merdeka, mata pembelajaran IPA dan IPS di kelas rendah yaitu kelas SD digabung menjadi IPAS
IPAS adalah ilmu pengetahuan alam dan sosial. Hal ini bertujuan agar siswa memahami hubungan antara manusia, alam, dan lingkungan sosial secara terpadu. Nah, pertanyaannya mengapa digabung? Nah, untuk anak usia SD cenderung itu melihat segala sesuatu secara utuh. Seperti itu. Nah, mereka itu belum membedakan secara kaku antara fenomena alam dan fenomena sosial. Interaksi manusia dan alam itu rasionalnya adalah agar siswa itu memahami bahwa perilaku manusia, yaitu sosial, berdampak pada alam, yaitu sains, dan kondisi alam mempengaruhi cara hidup manusia. Nah, contoh kontekstualnya. Nah, saat belajar tentang sungai, yaitu sains, siswa itu juga belajar bagaimana masyarakat itu memanfaatkan sungai tersebut. Nah, untuk ekonomi, yaitu sosial. Nah, itu untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Komprehensif. Baik, yang ketiga yaitu deep learning. Pendekatan deep learning mendorong pembelajaran IPAS yang lebih kontekstual dan bermakna sehingga siswa mampu menghubungkan konsep sains dengan kehidupan sehari-hari. Deep learning bukan sekedar kecerdasan buatan, tetapi metode belajar yang menekankan pada kebermaknaan. Nah, bukan sekedar hafalan. Jika pembelajaran biasa hanya menuntut siswa tahu apa itu energi, maka deep learning menuntut siswa memahami mengapa energi itu penting bagi hidup saya, seperti itu. Nah, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Siswa diajak untuk menganalisis dan mengevaluasi dan menciptakan suatu dari ilmu yang didapat, sehingga ilmu tersebut menetap lebih lama dalam ingatan. Tujuan mata pelajaran IPAS. Yang pertama, kurikulum 2013, yaitu tujuannya mengembangkan pengetahuan tentang alam sekitar, melatih keterampilan proses sains, dan yang terakhir menumbuhkan sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu dan kritis. Yang kedua, kurikulum merdeka. Yang pertama, tujuannya yaitu memahami fenomena alam dan sosial secara terpadu. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang ketiga, menumbuhkan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, deep learning. Tujuannya yang pertama yaitu mengembangkan pemahaman konsep secara mendalam, melatih kemampuan berpikir reflektif dan kritis, dan yang terakhir itu mendorong pembelajaran yang bermakna dan aplikatif. Karakteristik mata pelajaran IPAS. Yang pertama, kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013, pelajaran IPA menggunakan pendekatan ilmiah. Artinya, siswa belajar seperti ilmuwan dengan cara mengamati, bertanya, mencoba, menalar, dan menyampaikan hasil. Dalam pembelajaran, siswa juga sering melakukan kegiatan seperti observasi dan eksperimen agar dapat memahami konsep secara langsung. Di jenjang SD, materi IPA biasanya disajikan secara tematik, yaitu digabung dengan mata pelajaran lain dalam satu tema agar pembelajaran lebih terhubung dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kurikulum merdeka. Pada kurikulum merdeka, pembelajaran dibuat lebih fleksibel dan menyesuaikan kebutuhan siswa. Guru memiliki kebebasan untuk memilih metode yang paling sesuai dengan kondisi kelas. Pembelajaran juga sering menggunakan pembelajaran berbasis proyek, yaitu siswa mengerjakan kegiatan atau proyek untuk memecahkan masalah nyata. Selain itu, pada jenjang SD IPA dan IPS digabung menjadi IPAS, sehingga dapat memahami hubungan antara alam dan kehidupan secara lebih menyeluruh. Yang ketiga, deep learning. Deep learning dalam pembelajaran menekankan pada pemahaman konsep secara mendalam, bukan hanya menghafal materi. Dalam pendekatan ini,
Siswa diajak untuk menyelidiki suatu masalah, melakukan investigasi, dan merefleksikan hasil belajar mereka. Pembelajaran juga berusaha menghubungkan teori dengan pengalaman nyata siswa sehingga pengetahuan yang dipelajari lebih bermakna dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Capaian pembelajaran IPA setiap fase. Dalam kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran atau disingkat CP merupakan rumusan kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan belajar. CP menjadi dasar bagi guru dalam menyusun tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, modul ajar, serta kegiatan evaluasi pembelajaran. Dengan kata lain, capaian pembelajaran menjadi pedoman utama dalam merancang proses pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Mata pelajaran IPAS merupakan penggabungan antara ilmu pengetahuan alam atau disingkat IPA dan ilmu pengetahuan sosial atau disingkat IPS. Integrasi ini bertujuan agar peserta didik mampu memahami fenomena alam sekaligus fenomena sosial secara terpadu, sehingga mereka dapat melihat hubungan antara manusia, lingkungan, dan aktivitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Dalam implementasinya, capaian pembelajaran IPAS di sekolah dasar dibagi dalam beberapa fase yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang pertama, pada fase A, yaitu di kelas 1 sampai 2 sekolah dasar. Fase A merupakan tahap awal pembelajaran IPAS bagi peserta didik di sekolah dasar. Pada tahap ini, peserta didik mulai mengenal lingkungan sekitar secara sederhana dan konkret. Pembelajaran difokuskan pada kegiatan pengamatan terhadap berbagai objek di sekitar seperti makhluk hidup, benda-benda, serta berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka. Pembelajaran pada fase ini biasanya dilakukan melalui kegiatan eksplorasi, bermain, bertanya, dan mengamati secara langsung. Metode tersebut digunakan karena pada usia ini, peserta didik masih berada pada tahap perkembangan berpikir konkret, sehingga mereka lebih mudah memahami konsep melalui pengalaman langsung. Selanjutnya fase B pada kelas 3-4 SD. Pada fase B ini, kemampuan berpikir peserta didik mulai berkembang, sehingga mereka mampu memahami hubungan antara berbagai unsur yang ada di lingkungan. Pembelajaran IPAS pada tahap ini tidak hanya berfokus pada pengenalan objek, tetapi juga pada pemahaman hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, serta berbagai aktivitas manusia dalam kehidupan sosial. Dalam pembelajaran fase ini, peserta didik mulai dilatih untuk melakukan kegiatan penyelidikan sederhana, mengumpulkan informasi, serta mendiskusikan berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Proses ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memahami hubungan sebab akibat dalam berbagai peristiwa alam maupun sosial. Dan yang terakhir yaitu di fase C, pada kelas 5-6 SD. Fase C ini merupakan tahap pembelajaran yang lebih kompleks dalam mata pelajaran IPAS. Pada fase ini, peserta didik diharapkan sudah mampu memahami konsep ilmiah secara lebih mendalam, serta menganalisis hubungan antara manusia, alam, dan lingkungan sosial. Pada tahap ini, pembelajaran IPAS tidak hanya menekankan pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan keterampilan berpikir ilmiah seperti mengamati, menyelidiki, dan menyimpulkan suatu fenomena. Dengan demikian, peserta didik diharapkan mampu memahami berbagai fenomena alam dan sosial secara lebih kritis dan sistematis. Ruang lingkup materi pendidikan IPAS. Ruang lingkup materi pendidikan IPAS mencakup beberapa aspek utama, yaitu yang pertama, makhluk hidup dan lingkungannya. Pembelajaran IPAS membahas tentang makhluk hidup dan lingkungan tempat mereka hidup.
Ruang lingkup ini meliputi manusia, hewan, tumbuhan, serta hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Melalui pembelajaran ruang lingkup ini, peserta didik diharapkan dapat memahami pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan serta menumbuhkan sikap peduli terhadap makhluk hidup di sekitar. 2. Benda dan sifatnya. Pada ruang lingkup ini, siswa mempelajari berbagai jenis benda yang ada di sekitar mereka, termasuk sifat-sifat benda seperti sifat keras, sifat lunak, sifat cair, dan sifat padat, serta perubahan yang dapat terjadi pada benda tersebut. Dengan mempelajari ruang lingkup ini, siswa diharapkan dapat mengenali berbagai benda di lingkungan sekitar mereka, serta memahami bagaimana benda tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Energi dan perubahannya. Pada ruang lingkup ini, siswa mempelajari berbagai sumber energi seperti energi panas, cahaya, dan listrik, serta bagaimana energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Melalui pembelajaran ruang lingkup ini, peserta didik diharapkan dapat memahami pentingnya energi dalam kehidupan sehari-hari, serta belajar menggunakan energi secara bijak. 4. Bumi dan alam semesta. Pada ruang lingkup ini, peserta didik mempelajari bagaimana fenomena alam yang terjadi di bumi dan alam semesta. Ruang lingkup ini meliputi cuaca, bumi, serta berbagai peristiwa alam yang terjadi di lingkungan sekitar. Dengan mempelajari ruang lingkup ini, siswa diharapkan dapat mengenal berbagai fenomena alam serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap dunia di sekitarnya. 5. Interaksi manusia dan lingkungan. Ruang lingkup ini mempelajari bagaimana aktivitas manusia dapat mempengaruhi lingkungan di sekitar, baik secara positif maupun negatif. Melalui pembelajaran ruang lingkup ini, siswa diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran untuk menjaga lingkungan serta berperilaku lebih bertanggung jawab terhadap alam.